Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala pujian, kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihan Allah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu ayat di dalam Al-Quran yang mungkin sangat sering kita dengarkan dan sangat sering dibacakan oleh para khutbah di mimbar-mimbar Jumat. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang agung ini menjelaskan kepada kita akan maksud dan tujuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Allah tidak ciptakan kita untuk hal yang sia-sia. Allah tidak ciptakan kita untuk sekedar bermain-main. Allah sanggah-sangkaan itu di dalam Al-Quran. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwa kalian diciptakan sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami?
Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqanas samawati wal arda illa bil haqq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi berikut apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main. Tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, berapa banyak dari kita yang mengabaikan tujuan dan maksud yang mulia ini. Kita lebih banyak tersibukkan dengan urusan dunia yang membuat kita lalai dan tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga melupakan kita dari beribadah kepada Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitas ketaatan kepadanya. Berapa waktu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari mempelajari agamanya, duduk di majelis taklim guna menambah iman dan takwa, salat, sedekah, birrul walidain dan lain sebagainya. Tak bisa dipungkiri jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih lebih banyak untuk sibuk dengan perkara dunia kita ketimbang perkara akhirat kita. Bahkan sebagiannya rela mengorbankan agamanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunianya, sehingga salat dia telantarkan, sedekah dia abaikan, membaca Al-Quran dia tinggalkan. Padahal dia tahu bahwa maksud dia diciptakan di dunia ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai membuat kita terlena. Dunia jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita cari dalam rangka untuk mendukung akhirat kita. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari, kata Allah, upayakan dengan sungguh-sungguh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan lupa bahagianmu di dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebahagian dari kita seolah-olah menjadi makhluk yang super sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dia harus menyempat-nyempatkannya, sehingga kalau tidak sempat maka sholat selamat tinggal. Padahal seluruh umur kita, seluruh hidup kita hendaknya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering membaca, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, tidak ada serikat baginya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah adalah zat yang maha adil. Tapi mengapa kita tidak bisa berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika ada WhatsApp masuk ke HP kita, ketika ada SMS masuk ke dalam HP kita, kita bergegas untuk bisa melihatnya dan membalasnya. Namun ketika Allah yang memanggil kita di masjid-masjidnya, maka kita begitu lambatnya. Kita begitu lambatnya dan malasnya. Bahkan ada sebahagiannya yang bahkan berani meninggalkan dan mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jamaah sekalian, kalau bos kita yang memanggil, kalau atasan kita yang memanggil, kalau komandan kita yang memanggil, maka begitu takutnya kita untuk tidak segera memenuhi panggilannya.
maka mana keadilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan kita sering mendengarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, kita sering membacanya dan mendengarkannya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Maka mana keadilan kita kepada Allah? Kita sering mendengung-dengungkan tegakkan keadilan, sementara kita tidak bisa berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan dunia kita begitu borosnya, sementara untuk urusan akhirat kita begitu pelitnya. Padahal yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah. Yang memberikan kecukupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan untuk memberi rezeki kepada Allah, bukan untuk memberi makan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, aku tidak pula menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku, tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki, lagi zat yang maha kokoh kekuatannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh terkadang kita begitu asyiknya rela menghabiskan waktu kita seharian bahkan semalaman duduk di hadapan televisi, bermain HP. Kita rela mengorbankan waktu kita untuk hal tersebut. Sementara jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk membaca Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk berdiri salat atau mendengarkan khutbah lewat sedikit dari waktu yang biasa, kita begitu gelisahnya dan begitu tidak rela untuk menghabiskan waktu kita di situ. Padahal jamaah sekalian, waktu kita termulia adalah manakala kita habiskan tatkala kita berdoa, tatkala kita bermunajat, tatkala kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu kita yang paling berharga. Sementara waktu kita yang paling membawa kebinasaan kepada kita tatkala kita menghabiskannya dalam rangka untuk bermaksiat kepadanya atau menghabiskannya dalam hal yang sia-sia. Sungguh menyesal jamaah sekalian. Allah sebutkan penyesalan penghuni neraka di dalam neraka. Mereka berteriak di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna na'mal salihah, keluarkan kami dari neraka ini agar kami bisa melakukan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa yang dahulu kami lakukan ketika kami di dunia. Ia berangan-angan supaya bisa dihidupkan lagi, kembali ke dunia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, yang dengannya bisa mengingat orang-orang yang mau mengingat. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan kepada kalian. Kata para ulama ahli tafsir, wa ja'akumun nadhir, maksudnya uban telah tumbuh di kepala kalian. Tidakkah kalian sadar akan hal itu? Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, fadzuqu, rasakanlah, kata Allah, fama lidzalimina min nasir, sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sadarlah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita keluar dari maksud dan tujuan ini, maka sungguh kita akan menjadi makhluk yang hina.
Kapan kita keluar dari tujuan yang mulia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahagian dari makna ketakwaan kepada Allah. Oleh karenanya, di dalam banyak ayat di dalam Quran, demikian pula hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak memerintahkan kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna kita jalankan segala perintah Allah dengan beribadah kepadanya dan kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah dengan kita menjauhinya dan tidak berani dekat-dekat kepadanya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya dan Allah akan berikan solusi dalam setiap masalah dan problematika yang ia hadapi di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dan ia akan diberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang sifat wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Kalau kalian bertakwa kepadanya, maka Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan di atasnya. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan di akhirat nanti jamaah sekalian, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya.
tidak seorang pun di antara kalian wahai manusia kecuali pasti akan melewati jembatan as-sirat yang dipampangkan di atas punggung api neraka jahanam. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim terjatuh dalam keadaan bertekuk lutut kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la